Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Senang sekali pada pagi hari ini saya ada bersama-sama dengan saudara jemaat Battle Kings yang sangat mengasihi Tuhan. Saya ketemu dengan banyak teman di tempat ini karena dulu juga saya tinggal di Bandung. Mungkin ada yang belum kenal saya, jadi saya perkenalkan, nama saya Marga Sucipta. Kami sekeluarga melayani di GBI Battle Tasikmalaya. Jadi digembalakan oleh Pak Rubin dan juga Om Julius. Jadi gembala kita sama. Puji Tuhan. Hari ini saudara saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan bulan September ini, bulan September ini gereja kita punya tema besar yaitu murid Kristus yang bertumbuh dalam iman. Dan pada hari ini saya mau ngambil salah satu subtema di bulan ini yaitu tentang iman dan kemurahan hati. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai murid Kristus kita penting sekali untuk bertumbuh di dalam iman dan kemurahan hati. Kenapa? Karena kita tinggal hidup di lingkungan berinteraksi dengan banyak orang di mana nilai dari kehidupan manusia yang namanya kemurahan hati itu sekarang itu nilainya sudah semakin merosot. Nilainya sudah semakin menurun. Oleh karena itu kita sebagai murid Kristus perlu bertumbuh dalam kemurahan hati. Kenyataan bahwa kemurahan hati akhir-akhir ini semakin merosot nilainya memang sudah tidak perlu heran lagi kita sebagai anak Tuhan. Karena begini, di dalam Alkitab dalam Matius 24 ayat yang ke-12 firman Tuhan menulis karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi tawar, menjadi pudar. Di sini dikatakan kalimatnya kebanyakan orang. Memang enggak semua. Tapi kebanyakan orang artinya apa? Artinya di mana-mana kita akan mudah menemukan orang-orang yang kasihnya tawar. Orang-orang yang hatinya beku saudara-saudara. Dan ini berbanding terbalik karena Alkitab menegaskan bahwa kedurhakaan segala sesuatu yang duniawi itu makin meningkat. Tetapi kasih makin menurun saudara. Dan dalam bagian yang lain Alkitab menulis dalam 2 Timotius 3 mengatakan bahwa orang akan semakin egosentris. Orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Orang akan menjadi hamba uang, berontak terhadap orang tua. Dan lebih menuruti hawa nafsunya. Makanya gak heran saudara kalau saudara di handphone saudara ada masuk kiriman video. Entah itu yang japri, entah itu yang grup. Ada tontonan di mana ada seorang ayah yang mungkin memidanakan anaknya, ya, udah kayak orang musuhan aja. Ada adik kakak yang waktu kecil, akrabnya minta ampun, tapi karena urusan warisan masing-masing bisa pegang pisau untuk saling membunuh, saudara. Ada di tengah jalan seorang tukang gojek yang dipukuli habis-habisan oleh seorang pemilik kendaraan karena kesenggol mobilnya. Ada juga yang pendeta yang rebutan mimbar, saudara. Ada pernah lihat seperti itu. Dan ada berita-berita lain, saudara. Dan ini sungguh memprihatinkan. Nah, menyikapi keadaan ini hal penting yang harus kita ingat bahwa posisi saya, posisi saudara, dimanapun kita berada, walaupun dunia standarnya itu sudah berubah, semakin menurun ya. Standar yang Tuhan kehendaki semakin menurun, kita harus sadar bahwa natur kita, kodrat kita, identitas kita itu tidak berubah. Standarnya Tuhan tetap sama bahwa kita dikatakan oleh Tuhan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Yang ngerti katakan amin. Kita itu garam dan garam dan terang itu punya satu sifat kesamaan, yaitu sifatnya adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi saudara. Jadi Tuhan mau keberadaan kita dimanapun kita berada, di tengah keadaan dunia yang kasihnya sudah semakin menurun ini, kita bisa beri pengaruh, kita bisa beri dampak. Dan ingat bahwa untuk jadi dampak kita tidak wajib harus jadi mayoritas lebih dulu. Seperti hanya pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, Yesus itu hadir bersama dengan murid-muridnya itu sebagai kelompok yang minoritas. Para pengikut Yesus juga banyak orang-orang sederhana. Namun saudara lihat dalam Alkitab dan dalam sejarah gereja bahwa keberadaan mereka telah mengubahkan banyak orang dan berdampak luas saudara. Secara fisik memang Tuhan Yesus sudah tidak kita lihat lagi di muka bumi. Tapi ingat bahwa spiritnya, pengaruhnya itu masih tetap bisa dirasakan sampai hari ini. Lewat siapa? Lewat saya dan saudara yang menyebut diri
orang Kristen. Karena sejatinya orang Kristen adalah orang yang hidupnya, pemikirannya, karakternya, sifatnya meniru sifat Yesus. Meneladani sifat-sifat Yesus. Dan salah satu sifat Yesus, karakter Yesus adalah dia adalah pribadi yang murah hati. Karena Allah adalah kasih. Dan bagian dari kasih itu adalah murah hati. Klik dalam Lukas 6 ayat 36, ini Yesus bicara. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Saudara, dalam ilmu medis DNA ayah itu menetes kepada anaknya. Ya. Demikian juga kalau misalnya ada orang Kristen menyebut diri anak Tuhan. Ini kita jawabannya ini penyebutan kita ini anak Tuhan itu keren banget. Ya, jadi anak presiden aja udah keren banget. Panggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Tapi kalau ada anak Tuhan, orang Kristen mohon maaf pelitnya minta ampun. Egoisnya minta ampun. Ya, itu pertanyaannya ini anak siapa? Saudara? Anak Tuhan apa anak tetangga, saudara? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama merenungkan firman Tuhan. Apa ciri orang-orang percaya di mana Tuhan rindu kita sebagai murid-murid Yesus menjadi orang-orang yang menghidupi iman kita dengan cara meneladani sifat Yesus yang murah hati. Ada 2 poin yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama, klik. Yang pertama adalah orang yang memberi dengan pengorbanan. Orang bisa memberi, tetapi memberi yang Tuhan mau adalah memberi dengan pengorbanan. Ada jiwa, ada semangat pengorbanan ketika kita membagikan sesuatu dari hidup kita. Bukan hanya bicara masalah uang. Tapi apa yang kita bisa bagikan buat orang lain, spiritnya, motivasinya telah mengesampingkan kalkulasi untung rugi secara mata jasmani manusia. Dan murid Kristus yang seperti ini sangat menyadari bahwa ketika dia bisa memberi, ketika bisa ada sesuatu yang dia bisa bagikan, dia sadar bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena tentang saya yang sudah punya segala-galanya. Tetapi ketika ada satu dorongan dan kemampuan kita untuk membagikan sesuatu dan kita bisa jadi berkat. Orang seperti ini akan menyadari ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Karena Tuhanlah yang memberikan satu dorongan cinta yang meluap. Ada sukacita ketika kita menjadi orang yang bermurah hati. Ketika ada orang lain di tempat lain adalah orang yang mungkin bisa memberi tapi dengan berat hati. Dan ajaibnya adalah ketika kita diliputi dengan kemurahan hati, ketika kita mengerjakan bagian kita seperti yang Tuhan mau, secara matematika manusia, sepertinya kita sedang kehilangan sesuatu. Karena ada yang keluar dari hidup kita. Ketika ada yang berkurang mungkin dari tangan kita. Tapi ingat bahwa sebetulnya adalah Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untuk kita sehingga kita tidak pernah berkekurangan seperti halnya Seperti halnya apa ketika kita jadi donor darah. Siapa yang pernah donor darah di sini? Ada ya. Kita diambil darahnya, ada yang keluar dari darah kita, mungkin satu ampul seperti itu. Tapi saya belum pernah mendengar bahwa orang yang donor darah lalu kehabisan darah lalu meninggal. Karena sebetulnya pada waktu kita mendonorkan darah kita, ada satu yang namanya proses regenerasi sel baru, sel darah yang baru akan muncul. Bahkan ada banyak tentang poin-poin yang bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa orang lain, tapi sebetulnya berguna juga untuk kebaikan yang bersangkutan, yang mendonorkan darahnya sehingga apa? Besok-besok dia bisa mendonorkan darahnya lagi. Sehingga ada kapasitas yang terus berlanjut dan kekuatan dari Tuhan yang makin memperbesar kapasitas hidup kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15 klik. Kalau misalnya saya baca, ini ada satu perikop yang menarik saudara. Judulnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya pikir ya semua orang di sini kalau mendengar kata berkat itu matanya langsung hijau saudara. Semuanya senang, semua senang dengar kata berkat, semua senang diberkati kan? Amin. Semua mau
diberkati. Tapi jangan lupa ada kalimat sebelumnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Ini satu perikop, ini ayatnya panjang, saya akan ambil beberapa contoh ayat saja. Saya bacakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berikut, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ini ayat keren banget saudara. Inilah yang Tuhan mau supaya kita baca ayat ini. Lalu ketika kita nangkep ayat ini, inilah pola atau hukumnya kerajaan sorga. Polanya dan hukum dunia adalah bagaimana caranya supaya saya mengumpulkan sebanyak mungkin buat saya. Itu pola dunia. Tapi pola kerajaan Allah enggak seperti itu. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita jadi murid Yesus, biarlah kita menjadi orang yang murah hati, yang bisa memikirkan lebih daripada sekedar mendapat berkat. Tadi saya tanya, kalau kita dapat berkat senang, itu manusiawi. Pak Jo juga senang kan kalau dapat berkat. Saya juga senang dapat berkat. Tetapi ketika kita bisa memberi pun kita bisa bahagia dibandingkan ketika kita mendapat, itu yang Tuhan mau. Jadi ketika dapat senang. Tetapi ketika kita bisa memberi, enggak kalah senangnya. Itulah yang Tuhan mau supaya kita memiliki jiwa kemurahan hati yang seperti itu. Karena Yesus pernah bilang begini, pernah mengajar bahwa Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima bahagia, senang. Tapi Tuhan katakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Pengajaran Yesus ini dicatat dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Dan satu waktu Paulus bersama dengan jemaat di Efesus, Paulus mengajarkan ulang kepada jemaat di Efesus. Pada waktu itu Paulus akan berpisah dan Paulus menasehati kembali sebelum Paulus pergi. Bahwa apa? Aku memberikan contoh nyata, aku memberikan teladan. Apa yang aku ajarkan, aku terima dari Yesus, aku ajarkan kembali kepada kalian. Bahwa apa? Yesus pernah bilang bahwa terlebih memberi daripada menerima. Paulus di dalam pelayanannya itu mengusahakan dan memfokuskan dirinya, apa ya yang saya bisa bagi untuk jemaat yang saya layani. Jemaat memperhatikan, mengasihi Paulus. Tetapi Paulus enggak fokus mengejar itu. Tapi yang Paulus lebih kejar adalah bagaimana caranya supaya saya bisa membagikan sesuatu supaya jemaat diberkati. Inilah pemimpin yang kita rindukan, saudara. Yang memberikan teladan, bukan hanya menyuruh dan mengajar, tetapi juga memberikan contoh, mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Selain Paulus, ya di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang dimana kita bisa belajar tentang keteladanan dari hidup mereka, tentang kemurahan hati. Klik. Kita pernah mendengar dari kisah Alkitab bahwa ada seorang janda. Udah janda, miskin, ini bukan janda kaya. Satu waktu janda ini memberikan persembahan di rumah Tuhan. Dan pada waktu itu Yesus memberikan pelajaran khusus kepada murid-muridnya. Kamu perhatikan orang-orang ini. Mereka banyak yang memberikan persembahan. Ada orang-orang kaya yang memberikan banyak persembahan. Ada juga janda itu, janda miskin itu yang memberikan 2 peser uang. Nilai yang sangat kecil. Tapi Yesus mengajar kepada murid-muridnya, tahukah kamu bahwa di antara mereka yang paling banyak memberi adalah janda ini. Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Dan janda ini walaupun dalam kekurangannya, tetapi dia tidak pernah kekurangan sifat murah hatinya. Buat seorang janda miskin seperti model ini,
Mungkin saja spiritnya adalah pengen ditolong, pengen disupport. Tetapi janda ini tidak membatasi dirinya dalam keadaannya. Sifatnya, mentalnya adalah ingin mensupport saudara. Saudara, jemaat di Makedonia juga, Alkitab menjelaskan bahwa jemaat ini dalam kategori keuangan secara fisik itu sangat miskin. Tetapi Alkitab menjelaskan mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Alasannya karena mereka merasakan betapa besar kasihnya Tuhan yang mereka sudah alami. Dan itu tidak membatasi kekurangannya. Membuat mereka akhirnya tidak bisa berbuat kasih kepada yang lain. Alkitab menjelaskan mereka melakukan lebih daripada kemampuannya. Ada seorang anak kecil. Anak kecil yang pada waktu itu ikut pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya. Pada waktu itu ada 5.000 orang laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan. Lalu ini hari sudah petang. Lalu Yesus bilang, ini bagaimana ini kalau mereka pulang dan kalau ada yang rumahnya jauh, jangan-jangan mereka kehabisan makanan dan bisa-bisa pingsan di jalan. Hai murid-murid, coba tolong pikirkan, kamu harus kasih mereka makan. Murid-murid ada yang ngomel, Tuhan ini uang berapa nih untuk ngasih mereka makan. Lagian udah petang gini, pada waktu dulu nggak ada minimarket. Ya, kita kebingungan bagaimana caranya untuk memberi mereka makan orang banyak ini. Lalu mungkin ada seorang anak kecil yang polos yang memperhatikan ini murid-murid lagi diskusi apa sih. Ya, lalu akhirnya apa? Lalu dengan polosnya anak kecil ini, Om ini saya punya bekal Om. 5 roti dan 2 ikan. Lalu dengan nada yang mungkin sinis ataupun ya kurang pas lah seperti itu. Bahwa iya tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini makananmu bekalmu itu kan buat kamu aja juga udah gak cukup. Ataupun juga buat keluarga. Tapi saudara lihat, ketika ada seorang anak yang dengan rela hati membagi makanan yang seharusnya untuk dia, tapi dibagikan di tangan Yesus, sesuatu yang kecil lewat kemurahan hati seorang anak ini bisa menjadi berkat, bahkan berkelimpahan saudara. Ada seorang Yusuf Arimatea, seorang dewan anggota Yahudi. Pada waktu itu orang-orang kelompok Yahudi biasanya orang yang berseberangan dengan Yesus. Orang yang gak mau kehilangan jabatan karena orang yang dekat sama Yesus mungkin dikucilkan. Tetapi Yusuf Arimatea diam-diam mengikuti pengajaran Yesus. Dia kagum dan dia percaya ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu Yesus mati maka dia memberanikan diri menyatakan iman dan kasihnya. Dan bilang bahwa Yesus mayatnya pakai kubur saya yang baru. Mungkin kubur ini disiapkan oleh Yusuf Arimatea untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri. Tetapi seorang Yusuf Arimatea yang menyadari dan punya kepekaan bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah dari Tuhan, maka dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan aset yang mungkin akan dia gunakan. Lalu dia lepaskan itu supaya Yesus bisa pakai untuk mengubur mayat Yesus, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Matius 5 ayat 7, ini Yesus yang mengucapkan klik. Tuhan berkata begini, berbahagia orang yang murah hatinya karena akan beroleh kemurahan. Saudara percaya? Amin. Semua orang pasti ingin bahagia. Dan kebenaran antara kebahagiaan ini dengan kemurahan itu ada korelasinya, ada hubungannya. Itu telah dialami oleh seorang yang cinta Tuhan jauh hari sebelum Yesus mengajarkan ini. Dan ini dialami oleh Daud. Dan disaksikan sendiri oleh Daud. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Alkitab menulis begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Kalimat berikutnya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Tiap hari ia menaruh, dalam salinan lain mengatakan tiap hari ia bermurah hati. Jadi murah hati itu bukan melihat situasi dan kondisi. Tetapi itu sudah menjadi natur, sudah menjadi gaya hidup seorang Daud dan juga orang-orang benar. Dan di situ dikatakan apa kalimat berikutnya? Mereka memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ketika saya menggarisbawahi kalimat terakhir menjadi berkat, saya pikir bahwa ini sesuatu yang
di atas rata-rata. Karena orang pada umumnya mengejar berkat. Pengen diberkati. Tetapi kalau kalimatnya adalah menjadi berkat, ini sesuatu yang di atas rata-rata, saudara. Pada waktu saya menyiapkan bahan khotbah ini, saya teringat sekian puluh tahun yang lalu saya punya pengalaman pada waktu saya masih remaja. Peristiwa yang sederhana tetapi masih membekas di hati saya. Jadi saya lahir baru lalu dibaptis kelas 3 SMP. Lalu sejak saat itu atau SMA saya mulai aktif melayani, main musik. Ya, pada waktu itu di Cirebon. Nah, jadi saya mulai aktif jadi pengurus, jadi pelayan di teens ya, ibadah remaja. Dan hari Sabtu itu biasanya kita teman-teman the gang gitu ya, itu suka ngumpul ya. Ngumpulnya markasnya itu adalah di rumah saya. Ada belasan orang ngumpul dan biasanya anak remaja kalau ngumpul itu akan lebih rame kalau pasti ada makanan, ada snack dan berapapun juga yang dihidangkan pasti habis. Nasi goreng, pisang goreng, mie goreng, bala-bala semua habis, sisanya cengeknya doang. Dan itu 3 tahun, kelas 1 SMA sampai 3 SMA sampai akhirnya saya pindah ke Bandung. Selama 3 tahun dan satu waktu saya ingat sekali ya, waktu saya beberes bekas gelas atau apa sambil bantu mama untuk cuci piring atau beberes. Mama cuma bilang begini, mama seneng ngelihat teman-teman kamu ngumpul, bisa makan di sini ya. Jadi kegiatannya kan positif dan mama yakin nanti besok kalau kamu sudah besar, kamu tidak akan pernah kekurangan makanan. Sesuatu yang mungkin sederhana, bukan kalimat demikianlah firman Tuhan, enggak. Sederhana, ini omongan antara mama dengan anaknya dari hati ke hati, sederhana. Tapi itu tuh membekas banget di hati saya. Sedikit atau banyak itu mempengaruhi kehidupan saya. Untuk saya membawa spirit untuk menjadi orang yang murah hati, saudara. Dan puji Tuhan saya dapat kesempatan untuk melayani di Tasikmalaya, saudara. Di Tasikmalaya itu saya ketemu dengan banyak orang. Mulai dari yang lahir sampai yang meninggal. Mulai dari yang susah sampai yang senang. Mulai dari orang yang mau cerai, yang ketergantungan dan lain sebagainya. Ada banyak orang itu. Dan ketika saya membaca Alkitab, seringkali Alkitab menulis beberapa kali, Yesus dicatatkan bahwa maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oleh kemurahan hati. Itu seringkali yang mendorong pelayanan saya ketika ketemu dengan banyak orang. Dan seringkali saya melihat bahwa ketika kita mau niat nolongin orang, bantu orang, Tuhan itu tidak pernah berhutang dengan janjinya. Seringkali saya itu dimodalin, baru niat tok, belum action, baru niat, dimodalin, saudara. Artinya apa? Tuhan itu memang mengenapi janjinya. Bahwa orang yang menaruh belas kasihan itu bisa menjadi berkat, saudara. Saudara, orang beriman yang diwariskan itu bukan cuma uang. Kalau kita punya asuransi mewariskan kepada anak kita, bagus. Tapi jangan lupa wariskanlah iman kepada generasi di bawah kita. Dan iman itu adalah iman yang meyakini bahwa firman Allah, iya dan amin. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Bethel Kings. Apakah saudara rindu kehidupan saudara menjadi berkat? Amin. Bahkan anak cucu kita bukan cuma kejar-kejar berkat, tapi menjadi berkat, saudara. Siapa yang mau menjadi berkat? Prinsipnya satu, mari jadilah orang yang murah hati. Seperti Yesus, maka engkau akan beroleh kemurahan. Yang kedua, yang terakhir adalah murid-murid Yesus yang mampu memberi pengampunan dengan tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita yang setebal ini, inti sarinya adalah berbicara tentang betapa besarnya kemurahan hati Allah kepada kita. Dan bukti dari kemurahan hatinya Tuhan kepada kita adalah ketika Dia mengampuni kita. Jadi saudara harus ingat bahwa berkat terbesar saudara sebagai orang Kristen bukan ketika saudara rekening di saldo di rekening saudara bertambah. Berkat terbesar bukan ketika saudara berdoa pada waktu sakit lalu sembuh.
Bukan ketika saudara berdoa minta momongan bertahun-tahun akhirnya dijawab oleh Tuhan, itu berkat. Tetapi saudara harus ingat bahwa berkat terbesar yang Tuhan sudah sediakan buat kita adalah ketika Tuhan telah mengampuni dosa kita. Ketika Yesus berbicara dalam hati kita secara pribadi, dia berbicara dengan lembut, anakku, dosamu sudah diampuni. Ini adalah kata-kata yang paling indah yang saudara pernah dengar dan tidak ada saudara bisa dengar ini dari tempat lain selain hanya Yesus yang sanggup mengucapkannya kepada saudara. Dan yang sanggup mengucapkan ini bukan nabi, bukan rasul, bukan guru, hanya Yesus. Karena dialah Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Kalau saudara mau jadi orang kaya, enggak perlu jadi Kristen. Banyak cara untuk jadi kaya. Saudara bisa ke gunung, cari pesugihan pun bisa kaya. Tetapi kalau saudara mau selamat, mau diampuni dosanya, nanti mati masuk sorga, caranya cuma satu. Percaya kepada Yesus, bertobat, ikut dia sungguh-sungguh seumur hidup kita. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan seperti ini, klik. Kita itu diselamatkan itu karena kita beriman. Kita itu diselamatkan karena percaya kepada Yesus, karena kasih karunia. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana, orang berdosa, orang yang hidupnya masih gak karu-karuan. Bukan karena kita lebih hebat dari mereka, saudara. Tapi kita diselamatkan karena pemberian Allah. Dan bukti atau ciri yang jelas bahwa kita adalah pribadi yang sudah diampuni, yang sudah dibereskan dosa kita oleh Tuhan di kayu salib, itu dapat dites, dapat dilihat dari apa? Dari kesediaan kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Kalau saudara benar-benar sudah merasakan diampuni itu rasanya luar biasa dan saya orang yang tidak layak tapi saya diampuni, betapa besar kasihnya Tuhan. Kalau saudara sudah pernah merasakan itu, saudara akan lebih mudah ketika ada orang yang bersalah dan saudara mengampuni. Karena apa? Kalau kita sendiri belum pernah merasakan yang namanya diampuni, boro-boro saudara bisa praktek, saudara. Karena saudara pun belum mengalaminya, saudara. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan bilang begini, Yesus bicara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sampai sini aman. Tetapi ada kalimat berikutnya adalah apa? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ternyata ada korelasi, ada hubungan antara apa? Pengampunan dari Tuhan dengan pengampunan dan kesediaan hati kita. Untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Alkitab memberikan satu penjelasan. Perumpamaan tentang ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa? Kita nggak ngerti nih. Kita kan taunya rupiah, dolar, ringgit, yen. 10.000 talenta itu kalau diuangkan itu ya kurang lebih kalau ada orang bekerja pada waktu zaman dulu ya lalu tiap hari dapat upah UMR gitu ya dikumpulkan upah itu maka terkumpullah 10.000 talenta itu selama 200.000 tahun kerja atau untuk ukuran jam kerja jam hari kerja itu kurang lebih 60 juta hari kerja. 60 juta hari kerja. Artinya apa? Hutang orang ini, bahasa bebasnya, moal mungkin kabayar. Nggak akan mungkin kebayar. Karena terlalu besar hutangnya. Lalu oleh belas kasihan seorang raja, orang ini memohon, raja berbelas kasihan dan dibebaskan. Betapa sukacita. Satu waktu ketemu dengan temannya, dan kebetulan dia ingat, temennya ini punya utang sama dia 100 dinar. Upah zaman Romawi 1 dinar, itu upah 1 hari. Kalau dikumpul-kumpulkan itu kurang lebih 100 hari lah. 1 hari 1 dinar upahnya. 100 dinar. Dan dipikir, lumayan oke nih. Ya 100 dinar dia punya utang sama, ditagih. Dengan kasar, dengan keras, diungkit. Kembalikan hak saya. Mana hutangmu? Bayar. Sampai hari digebukin tuh temennya, lalu dijebloskan, ibaratnya mas sekarang dilaporkan ke polisi lah seperti itu. Sampai akhirnya berita ini kedengaran oleh telinga raja. Kita tahu bahwa akhirnya raja bukan cuma
bukan cuma ini, responnya adalah raja murka. Sehingga apa? Kebebasan pengampunan raja terhadap orang yang sudah dibebaskan hutangnya 10.000 talentanya dicabut, lalu diserahkan kepada algojo, lalu selanjutnya dijebloskan ke penjara. Ya, digebukin dulu, ya. Lalu ketika habis digebukin ketemu dengan temannya sesama yang penghuni penjara, mereka, ada penghuni baru nih. Ada bonyok. Bro, lu kenapa? Maling domba ya? Bukan. Kenapa? Ini dia ceritakan bahwa saya punya utang 10.000 bla 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 bla. Lalu temennya cuma komentar, kamu nggak fair. Ya, padahal kamu hoki banget loh. Utangmu begitu gede, itu raja bebasin kamu. Tetapi ketika kamu ngadepin teman kamu yang seperti itu, lalu kamu mati-matian ngungkit, pantesan raja dengar itu jengkel lihat sikap kamu. Sering dikasih Tuhan. Pengampunan adalah sesuatu yang manis. Pengampunan itu mudah untuk diucapkan. Tapi jujur saudara, belum tentu mudah untuk dilakukan. Murid-murid Yesus pun mengakui berat untuk mengampuni. Sampai murid-murid Yesus pernah berkomunikasi nanya sama Yesus. Guru, berapa kali sih kita harus mengampuni? Sampai 7 kali ya. Dipikirnya murid-murid 7 kali itu udah keren gitu loh. Kan harusnya kan 3 kali lah atau apa. Kadang-kadang sekali juga susah. Sampai 7 kali ya. Lalu jawaban Yesus menohok dan membuat mereka pusing 7 keliling. Kenapa? Bukan 7 kali. Klik. Tapi 70 kali 7 kali. Bengong-bengong mereka. Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan bilang begini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Kata Tuhan, berat pisan. Makanya coba lihat ayat 5. Mendengar pengajaran Yesus ini, klik. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan mau sanggup ya Pak. Tambahkan iman kami Tuhan. Kadang-kadang kita tuh jadi manusia sok licik sorangan. Diampuni mau, tapi mengampuni gak mau saudara. Saya pernah mendengar khotbahnya Pendeta Yusuf Roni secara sekilas gitu. Beliau suka memperhatikan pada waktu jemaat mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla. Sampai akhirnya ada di kalimat ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi yang menarik dan perhatian Pak Yusuf Roni itu tergelitik ketika apa? Seringkali dia mendengar bahwa ketika mengucapkan seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, itu kalimatnya, pengucapannya itu kalau bahasa Cirebon ngegeremeng. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti nggak ridho gitu loh. Nggak ikhlas. Tapi kalau diampuni, Bapak ampunilah kami seperti kami. Karena waktu ngomong itu dia ingat sama si Anu. Padahal kan ini kan sepaket. Ya, harus satu paket. Diampuni dan mengampuni. Dan di ayat 6, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi itu kecil. Sekian tahun yang lalu saya pernah ada di PTC kalau nggak salah, pernah lihat pameran benda Alkitab. Saya lihat biji sesawi, kecil ya biji sesawi. Tapi Yesus bilang ini, kalau kamu punya iman yang kayak gitu, kecil gitu, kamu dapat berkata kepada pohon ara, tercabutlah akarmu dan tertanamlah di laut, dikubur dalam-dalam, itu pohon akan nurut perintahmu. Jadi Tuhan pengen kasih suatu pengajaran, nih. Kamu minta tambahkan iman. Pengen segede apa sih? Imannya pengen segede apa gitu. Kalau kamu punya iman yang sebesar biji sesawi, itu pohon yang gede, kecabut tuh sampai ke akarnya, lalu tertanam ke laut dan gak kelihatan lagi. Itu akan nurut perintah kamu. Jadi Yesus cuma kasih maksud begini, ngampuni mah, itu mah kumaha kamu. Gimana niat? Kalau kamu niat, kamu pasti bisa mengampuni. Kamu gak perlu berdoa dulu, Tuhan saya ampuni gak ya? Ya, lalu saudara cari ke toko buku, cari buku begini yang judulnya 10 alasan kenapa saya harus mengampuni. Gak perlu saudara.
Enggak perlu saudara cari buku seperti itu. Mari melangkah mantap, ampuni sesama kita. Karena apa? Pengampunan adalah haknya Tuhan. Mari jangan tahan pengampunan itu. Mungkin seumur hidup kita akan ketemulah dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Ada orang yang kita sudah baikin, lalu kita jahatin kita. Ada orang yang kita baik, lalu kita maki-maki kita. Ada. Saya pernah mengalami saudara. Dan mungkin saudara akan ketemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita suka simpen akar pahit kejengkelan seperti itu. Padahal orang yang kita jengkelin enggak nyadar, enggak ngerasa bahwa dia salah. Merekanya sih cuek-cuek aja. Satu waktu seorang bapak lagi lapar-laparnya siang pergi ke food court yang dimana dia pesan makanan kesenangan dia. Ketika dia pesan, dia duduk sambil menunggu, lalu tiba-tiba ada pemandangan yang tidak dia inginkan. Ada seorang yang bikin jengkel dia, orang yang telah merugikan dia. Tiba-tiba itu rasa lapar hilang, saudara. Lalu ketika makanan datang, itu udah gak menarik lagi. Ketika ada kuahnya, tiba-tiba ada wajahnya dia sambil senyum. Padahal itu orang yang di sono udah habis 2 mangkok. Dia boro-boro semangkok. Nggak habis. Selera makan hilang. Asam lambung naik, darah tinggi, encok pegelinu. Saudara. Rugi sendiri saudara. Kalau kita menahan kejengkelan, sakit hati, lepaskan itu. Karena itu tidak menambahkan apa-apa dalam hidup kita. Tidak menambahkan kebahagiaan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ingat. Bicara kemurahan hati bukan hanya urusan pemberian uang atau urusan pemberian barang, tapi juga bisa memberi waktu kita. Memberi apa? Perhatian kita, memberi doa kita. Kadang-kadang kita kalau doa nih, kita egosentris. Semua doa itu semua permintaan kita. Jumlahnya itu seperti bon belanjaan kita waktu kita ke minimarket. Udah banyak nih, bikin repot malaikat, catatnya itu banyak banget. Diakhiri dengan kalimat Tuhan, Engkau tahu. Masih banyak yang belum saya ungkapkan. Kata malaikat, ini aja udah banyak masih bilang begitu lagi. Semuanya doa tentang dirinya saudara. Tetapi kalau kita punya sifat yang murah hati, di dalam doa kita pun kita bisa memikirkan pergumulan orang lain. Dan itu yang Tuhan mau saudara. Saudara, pemusik bisa siap. Mari kita jadilah orang-orang yang percaya, yang hidup dalam kemurahan Allah. Dan hidupilah kemurahan itu. Tunjukkanlah iman saudara lewat apa? Lewat kemurahan hati kita. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita. Dan kita nangkep satu kerinduan Tuhan. Ketika Tuhan ngajar, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu murah hati. Biarlah orang melihat Kristus dari hidup kita. Biar dalam hidup kita itu spiritnya adalah apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menjadi berkat. Pola pikir dunia terbalik. Selalu apa? Menginginkan aku dapat sebanyak mungkin. Tapi maukah kita menjadi pelaku firman yang menuruti kehendak Tuhan supaya hidup kita bukan berhenti. Aku diberkati Tuhan, aku jadi berkat, aku mau ngejar-ngejar berkat. Tapi biarlah bukan cuma itu, jadilah berkat. Biarlah ini menjadi satu kerinduan buat kita. Supaya dalam hidup kita selalu mengalir. Aliran-aliran air hidup yang kita sudah dapat dari Tuhan. Kita bagikan kepada sesama kita. Sehingga semua orang yang ketemu dengan kita mengalami sentuhan kasih Tuhan. Siapa yang rindu untuk menjadi berkat? Mari nyanyikan lagu pujian ini.